Baik, selamat malam Pak Helmi. Izin dari kelompok satu untuk menyampaikan progres KWN kami, yaitu pelatihan bahasa Inggris serta pelatihan ekstrakurikuler yang terlaksana di SDN 29 Puri. Untuk pelatihan pertemuan kedua, yaitu ada pelatihan bahasa Inggris yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Gita. Perkenalkan, nama saya Noyan Anggi, DIM akhir 56. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan kedua yang terjadi pada tanggal 29 April 2024. Jadi di hari kedua ini kami berenam mengajarkan pada siswa-siswi 29 Danginpuri terkait materi yaitu Prevention of Place, di mana sebagian dari mereka sudah mengerti tentang materi ini. Jadi kita menjelaskan sekaligus memberikan contoh serta melakukan praktek. Jadi siswa-siswi tersebut menulis contoh objek yang kita tampilkan. Seperti itu. Nah, jadi sebagian anak-anak juga sudah bisa memahami semua materi yang kita berikan. Maka di sela-sela dari pembelajaran tersebut, kita memberikan games atau kayak mengajak mereka untuk lebih semangat lagi gitu. Nah, di games ini kita memberikan sedikit bingkisan atau hadiah juga biar menambah semangat mereka untuk ke depannya lagi. Seperti itu. Setelah kita memberikan games, kita mengulang lagi materi yang maksudnya itu kayak flashback gitu loh, biar apakah mereka masih ingat tentang materi yang sudah kita berikan, seperti itu. Selanjutnya ini kita mengajar di kelas 4B terlebih dahulu. Selanjutnya kita maksudnya waktunya sudah habis. Setelah itu kita akhiri pertemuan yang kedua itu di kelas 4B. Nah, selanjutnya kita ngajar di kelas 4A. Di kelas 4A ini tentunya berbeda dengan di kelas 4B, di mana di kelas 4A ini anak-anaknya sedikit susah diatur. Terus kita juga harus perlu sedikit tenaga tambahan untuk mengajar, seperti itu. Sama seperti di kelas 4B sebelumnya, kita mengajar tentang prevention of race. Sebagian anak sudah mengerti tapi sebagiannya tidak. Makanya kita mengajarkan sekaligus mempraktekkan apa yang kita sampaikan. Sama seperti di kelas B sebelumnya, kita menyuruh siswa-siswi untuk menulis di kertas tentang yang kita objekkan. Contohnya seperti buku ini ada di mana, seperti itu. Nah, di sela-sela mengajarnya juga kita berikan games tambahan supaya anaknya tidak bosan. Tentunya juga dengan sedikit effort, karena anak siswa-siswi di kelas 4 ini sedikit keras kepala gitu. Nah, selanjutnya kita kasih materi lagi, flashback ke materi yang sebelumnya kita ajar, seperti itu. Selanjutnya untuk kendala yang kami alami, mungkin cuma itu, anak-anaknya sedikit tidak bisa diatur, sama udah itu aja kendala yang kita alami. Selanjutnya kita memberikan games lagi, terus kasih hadiah. Yang kalah kita kasih hukuman tapi tidak berat, kayak mungkin cuma nyanyi atau apa sih yang mereka mau juga kita tampung untuk hukumannya, seperti itu. Itu yang terjadi di pertemuan kedua, lebih baik dari pertemuan pertama. Oke, sekian penjelasan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya izin, saya Nika Mangi Pramestia dengan NIM akhir 29. Jadi di sini saya akan menjelaskan progres dari pelatihan bahasa Inggris pada pertemuan ketiga.
pada hari Senin 6 Mei 2024 kemarin. Nah, jadi pada hari Senin kemarin kami membawakan atau kami memberikan murid-murid di sana itu 3 materi yang berbeda. Yang pertama itu ada 7 days in a week, lalu yang kedua itu vocabularies, dan juga yang ketiga itu ada opposite. Nah, 7 days in a week, kita menjelaskan mereka itu dengan memberikan mereka sebuah lagu untuk mereka gampang mengingat nama hari-hari dalam bahasa Inggris. Dan ternyata saat kita mengajar, mereka itu sudah tahu apa aja sih nama-nama hari dalam bahasa Inggris, dan mereka itu sudah mendapatkan materi itu sebelumnya. Jadi, 7 days in a week kemarin itu um, berjalan dengan lancar karena mereka juga sudah paham dengan materi itu. Lalu, pada materi vocabularies itu ternyata mereka belum sampai di sana materinya. Jadi, kita benar-benar ngajarin mereka dari awal banget. Seperti itu. Vocabularies di sini kita nggak hanya memberikan materi, tapi kita juga memberikan mereka sebuah tugas untuk mereka kerjakan. Di sini tuh kami memberikan 6 tugas untuk mereka. Tidak hanya dijawab secara lisan, tapi mereka juga kami berikan tugas untuk menulis. Jadi tidak hanya mereka tidak hanya belajar untuk berbicara tentang bahasa Inggris, tapi mereka juga kita ajarkan untuk agar terlatih dalam menulis dalam bahasa Inggris. Lalu seperti biasa, setiap selesai materi kita memberikan mereka ice breaking. Nah, ice breaking yang biasa kita berikan itu tidak selalu tentang bahasa Inggris, tapi kadang juga kita menggunakan bahasa Indonesia dalam memberikan mereka ice breaking. Seperti ice breaking yang minggu lalu, kita memberikan mereka permainan dengan menyanyikan lagu dalam bahasa Indonesia. Jadi lagu yang kita gunakan itu adalah Balonku Ada 5. Itu di sana kita melatih fokusnya mereka untuk melihat keadaan sekitar tentang barang apa saja sih yang ada di sekitar mereka. Seperti itu. Dan untuk biasanya setiap ice breaking itu pasti kita mencari beberapa orang yang fokusnya itu terpecah atau mereka itu sering salah saat ice breaking, dan itu biasanya kita hukum untuk mereview lagi materi-materi yang sudah kita berikan, yang pastinya dengan menggunakan bahasa Inggris di depan kelasnya. Seperti itu. Jadi tidak hanya belajar, tapi juga kita melakukan games, tapi gamesnya itu tidak yang semata-mata games. Kita juga mereka materi di dalam games tersebut, seperti itu. Lalu selanjutnya itu kita lanjut ke materi opposite. Nah, di materi opposite ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Vanessa. Oke, ini adalah contoh gambar atau dokumentasi yang telah disebutkan oleh teman saya tadi, Anggi, di mana kita menggunakan ice breaking balonku ada 5, yaitu menyebutkan warna. Nah, berikutnya kita juga menjelaskan materi opposite, di mana opposite itu adalah merupakan lawan kata seperti small, big, terus ada happy, sad. Nah, ternyata dari sini tuh dapat kita simpulkan banyak vocabulary yang belum mereka ketahui. Nah, dari sini tuh kita tuh happy karena kita bisa mengajarkan banyak kosakata supaya mereka mengetahui banyak artinya juga. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Helda Rizka dengan 59. Nah, kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan progres kegiatan ekstrakurikuler untuk kegiatan menggambar dan mewarnai. Untuk pertemuan pertama sendiri yang kami mengadakan terkait tanggal 4 Mei 2024. Nah, di pertemuan pertama ini ada 2 poin penting yang kami jelaskan, yaitu kira-kira menurut mereka definisi menggambar itu apa, kemudian alat dan media menggambar itu ada apa saja. Kemudian poin kedua itu ada teknik menggambar. Nah, jadi di sini sebelum saya masuk ke materi teknik menggambar, sebelumnya saya meminta mereka untuk menggambar sebuah objek. Nah, objeknya itu berupa objek buah, di mana saya meminta mereka itu membuat dua buah buahnya bebas apa saja. Nah, kemudian sambil saya menjelaskan teknik menggambar sambil mereka terangkan ke gambar yang telah mereka buat.
Jadi untuk teknik menggambar sendiri itu ada 5 teknik. Yang pertama ada teknik linear. Teknik linear itu membuat barisan berupa garis. Nah, dia itu bisa berupa garis lengkung, vertikal, horizontal, maupun zigzag. Jadi seperti yang sudah mereka buat pada gambar ini. Kemudian di teknik kedua itu ada yang namanya teknik blok. Jadi teknik blok itu memberi warna gelap atau berupa bayangan pada suatu objek. Nah, kemudian di teknik ketiga itu ada teknik arsir. Itu memberikan arsiran di sisi kanan dan di sisi kiri untuk membentuk agar suatu objek itu terlihat dimensi, terlihat seperti dimensi. Nah, kemudian di teknik keempat ada teknik pointillist. Nah, jadi teknik pointillist ini memberikan titik-titik pada objek yang telah mereka buat. Nah, kemudian ada teknik yang terakhir itu ada teknik Dusan. Nah, teknik Dusan ini sebenarnya sama saja seperti teknik arsir, hanya bedanya kalau teknik Dusan dia arsirannya lebih dipenuhi dan biasanya itu menggunakan tisu atau penghapus agar objek yang teknik yang mereka buat pada objek ini agar terlihat lebih jelas. Nah, untuk selanjutnya itu setelah selesai pembahasan materi, kami memberikan sedikit pertanyaan untuk menguji apakah mereka benar-benar mendengarkan dan mengerti terkait materi yang telah kami sampaikan sebelumnya. Jadi kami memberikan 3 orang penanya tercepat, kemudian ini mereka inilah yang mendapatkan yang bisa menjawab pertanyaan dari terkait materi yang telah kami sampaikan. Kemudian tujuan dari kami memberi pertanyaan dan kemudian kami memberi hadiah. Hadiahnya itu berupa pulpen, tapi dia bisa dikipas ujungnya. Jadi ada dua hadiah yang kami berikan Pak di sini. Ada hadiah yang satu lagi itu ada pensil dan penghapus. Nah, tujuannya agar yang lain itu lebih bersemangat untuk ketika kami memberikan pertanyaan atau mengucapkan pertanyaan, mereka lebih siap dan lebih bersemangat untuk mendengarkan karena ada benefit yang didapatkan dari beberapa hadiah. Untuk next selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Deva Raditya dengan NIM akhir 42. Dan saya Niputu Pejasari Alina dengan NIM 51. Nah, jadi kita akan menjelaskan mengenai progres proyek kita pada tanggal 11 Mei untuk pertemuan yang kedua mengenai ekstrakurikuler menggambar mewarnai. Pada pertemuan kemarin ini kita membahas tentang teknik mewarnai. Nah, teknik mewarnai yang sudah kami sampaikan atau kami siapkan yaitu blocking, gradasi, mixing, dan finishing. Nah, mereka menggambar objek apapun bebas selagi mereka sedang membuat objek. Kita menjelaskan teknik-teknik yang digunakan. Nah, setelah itu mereka akan menerapkan mengenai teknik tersebut ke dalam gambar mereka. Setelah kita menjelaskan tentang teknik dari mewarnai, kami melanjutkan ke sesi game, di mana kami mengajak mereka, anak-anak, untuk bermain game tentang materi yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Setelah itu, kami juga mengadakan foto bersama seperti yang saya depan. Ini hasil dokumentasi kemarin juga, di mana anak-anak itu sudah mulai aktif yang dari awalnya masih ragu-ragu untuk menjawab dari pertanyaan saat itu, dan sekarang juga sudah mulai aktif. Dan dari kami, terima kasih. Terima kasih. Baik, segitu saja progres proyek dari kelompok 1. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan terima kasih.